sejarah Masjid Bujang Salim, dan kisah pendiri Krungguku Aceh Utara. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Kali ini kita mau ajak teman Kongko nih untuk melihat sejarah Masjid Bujang Salim sekaligus mencari tahu siapa sebenarnya sosok Bujang Salim tersebut. Jadi nih teman Kongko, Masjid Bujang Salim ini mulai dibangun tahun 1921. Kala itu belum ada masjid di kawasan ini sehingga masyarakat setempat melaksanakan salat jamaah dan Jumat di Menasah dengan jumlah jamaah yang terbatas. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari bangsawan kenegerian Nisam, yaitu Ampun Bujang Selamat atau yang dikenal juga dengan Teku Bujang Salim. Masjid Bujang Salim ini kerap disebut sebagai kembaran Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pasalnya memiliki desain arsitek yang hampir mirip dan warnanya sama dengan Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Namun, jauh sebelum menjadi masjid yang indah dan luas seperti sekarang, masjid ini melewati perjuangan pembangunan dengan tokoh di baliknya, yaitu Teku Bujang Salim. Tapi nih teman Kongko, yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya sosok Teku Bujang Salim ini? Jadi nih teman Kongko, beliau bernama asli Teku Ri Bujang Selamat yang lahir pada tahun 1891 di Kedai Amplah, Aceh Utara. Pada tahun 1910, ia menempuh pendidikan sekolah raja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pernah kejak sikula keno, lihnya gelanjut keno, dan terakhir keno. Hanam dan sebut pih dalam bahasa Belanda. Beliau ini disekolahkan oleh Belanda. Menyekolahkan anak bangsawan ini memang merupakan salah satu misi Belanda sebagai upaya menyortir kaum Teku untuk mendukung kedudukan Belanda. Nah, balik ke cerita Bujang Salim, setelah menyelesaikan pendidikan, beliau diangkat oleh Belanda menjadi Ule Balang Wedana Nisam dengan pusat pemerintahannya di Kruku. Selama menjabat sebagai pimpinan negeri Nisam, bukannya membantu Belanda karena telah menyekolahkannya, Teku Bujang malah melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Secara diam-diam, ia mendirikan Persatuan Muslim Bersatu. Organisasi tersebut difungsikan olehnya untuk menyusun kekuatan melawan penjajahan. Ia juga terus mendidik anak-anak di Nisam dengan bekal ilmu agama dan ilmu pemerintahan. 10 tahun menimba ilmu di Bukit Tinggi sebagai calon guru sangat membantu Teku Bujang membentuk jiwa patriot putra-putri Nisam. Aktivitas Teku Bujang Selamat membuat Belanda geram karena merasa dikhianati. Sebelum peletakan batu pertama pembangunan masjid, ia pun ditangkap dan dipenjara di Kedah Kutaraja pada tahun 1921. Dan di sana hatinya juga tidak melunak. Lalu beliau dipindahkan ke penjara di Melabu. Tapi ia juga tidak mau tunduk kepada Belanda hingga akhirnya beliau dibuang ke Merauke, Papua. Di Papua, beliau juga tidak gentar. Beliau menjadi salah satu orang pertama yang menyebarkan ormas Islam Muhammadiyah ke Papua dan juga mengajarkan pendidikan keagamaan kepada masyarakat setempat. Jalan dakwah Teku Bujang selama di pengasingan diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena dianggap berbahaya, pada tahun 1935 beliau kembali dipindahkan ke pedalaman Papua, yaitu Bovendigor, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Namun, pada Februari 1950, dengan bantuan Tunku Daud Bereh yang saat itu merupakan Gubernur Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teku Bujang Salim dipulangkan ke Kutaraja, Aceh. Dan pada 31 Juli 1950, beliau pulang ke Kedai Amplah, Aceh Utara dan ikut bergabung dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yaitu PUSA. Kemudian, beliau meletakkan pondasi pembangunan pusat pendidikan dan pembangunan Kecamatan Dewantara yang dulunya adalah wilayah kenegerian Nisam. Nama Dewantara ini konon beliau ambil dari nama Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Hal ini sebab kecintaan beliau terhadap dunia pendidikan dan menjadikan Krungguku sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, keinginannya untuk memajukan pendidikan di wilayah tersebut tidak pernah surut. Beliau mengirim guru-guru di Kruku untuk belajar ke Padang dengan harapan sepulang dari Padang guru-guru tersebut bisa mendidik anak-anak Kruku di Sekolah Min, MSen, dan PGA yang beliau bangun di tanah hibahnya di sebelah utara Masjid Besar Bujang Salim. Kemudian di tanggal 14 Januari 1959, Teku Bujang akhirnya tutup usia di usia 68 tahun dan dimakamkan di dekat Masjid Besar Bujang Salim Kruku ini. Nah teman Kongko, untuk cerita tentang pasangan dan keturunan beliau kita sertakan di caption ya untuk menghemat durasi. Tahun 2016 masjid ini pernah menjadi juara 1 sebagai masjid percontohan kategori pemeliharaan se-Indonesia. Next kita explore apa lagi ya? Nah rekom, komen be. Sampai jumpa di video lainnya.